Makna qadar tiga. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar, artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan diambil dari asal akar kata ramba. Ramba artinya panas. Kalau kita menggali tanah ketemu besi lama di dalam tanah berkarat, cara mencopot karatnya masukkan ke dalam api unggun yang panas menyala. Setelah itu dia menjadi merah. Seketika dia sudah merah, pukulkan, maka rontoklah karat-karatnya. Maka rombok itu artinya panas. Kenapa Ramadan itu disebut panas? Karena tenggorokan orang yang puasa itu panas, kering, karena nggak ada minuman yang masuk. Saya waktu Ramadan nggak kering, Pak Ustadz. Loh kok bisa? Saya letakkan es batu di sini. Kenapa Ramadan itu disebut panas? Karena orang yang masuk ke dalam Ramadan itu seperti besi yang sudah tersimpan di dalam tanah 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 11 bulan tertanam di dalam tanah. Matanya berkarat, telinganya berkarat, mulutnya berkarat, tangannya berkarat, kakinya berkarat, kepalanya berkarat, hatinya berkarat. Maka dia masuk ke dalam Ramadan yang panas, sehingga keluar dari Ramadan itu karat-karatnya copot. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk ke Ramadan nanti karat-karatnya copot, insyaallah. Kalau ada orang yang masuk ke dalam Ramadan tapi karatnya nggak copot, dua kemungkinan. Yang pertama, Ramadannya kurang panas. Yang kedua, karatnya karat kronis. Ya uhailal judi. Judi artinya dermawan. Gimana Bapak itu? Judi, judi. Dermawan, mulia. Wal karami. Karami orang yang suka berbagi. Makanya Allah itu disebut Allahumma innaka afuun karim, karena Allah banyak berbagi di bulan suci Ramadan itu. Itu makna yang pertama, panas. Makna yang kedua, Ramadan asal kata ramba artinya hujan ketika akan datang musim dingin. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita was-shayf. Syita musim dingin, shaif musim panas. Syita musim dingin, shaif musim panas. Syita musim dingin, shaif musim panas. Sudah diulang 3 kali, pas keluar masjid lupa mana yang musim dingin, mana yang musim panas. Mudah aja ngingatnya. Kalau ngingat dua kata yang agak mirip-mirip begitu, ingat aja satu. Ingat yang satu lagi otomatis ingat. Kalau keluar air dari mulut itu dingin, syita itu dingin. Rihlatasy syita. Waktu musim panas, semua daun-daun di Mesir hitam, warna debu, nggak bisa dibedakan mana daun mana bunga, warna debu semua. Saya kebetulan sampai ke Kairo dingin, sampai ke Kairo bulan September, sudah mulai masuk musim dingin. Lalu kemudian saya lihat gedung-gedung warna debu. Kenapa gedung ini nggak dicat ya? Saya tanya ke kakak kelas, kata dia dicat pun sama juga, nanti datang hujan debu warnanya debu lagi. Gedung-gedung yang putih jadi debu. Ini masjid ini cantik putih, ini bisa jadi warna debu. Tapi ketika mau masuk musim dingin, habis musim panas berdebu, datang hujan. Hujannya tidak lebat seperti kita, hujan seperti menyiram bunga satu kali. Ketika hujan sudah turun, maka daun-daun bersih menampakkan cahaya hijau, bunga-bunga pun menampakkan warna merah, kuning, biru dan ungu.
Itulah maknanya Ramadan, hujan. Apa maknanya? Bahwa selama 11 bulan ini berdebu, mata kita berdebu, telinga kita berdebu, otak kita berdebu, hati kita berdebu, lisan kita berdebu. Datang Ramadan, hujan, lalu kemudian hujan ini menyiram. Setelah hujan datang, teranglah dia, nampak cahayanya lagi. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini debu-debu kita ini copot semuanya, insya Allah. Amin. Saya mau masuk ke airport, mau masuk pesawat, sebelum itu lewat di pintu detektor logam. Tet, Bapak tolong buka ikat pinggang. Aku memang sudah lama nggak pakai ikat pinggang, supaya jangan repot. Tet, mungkin Bapak ada jam tangan, sudah dicopot, sudah semua lepas. Rupanya ada logam di topi, topinya dipegang. Kenapa dia berbunyi? Karena detektornya itu masih tajam. Tapi kalau sensornya tertutup debu, karena tidak dibersihkan, tidak dilap, itu dia udah nggak nangkap lagi. Sensornya itu sudah mati. Maka sensor yang tertutup debu inilah dibersihkan, disucikan dengan Ramadan. Kira-kira penjelasan saya ini, suara saya jelas atau nggak jelas? Jelas. Penjelasannya dulu di kampung saya tinggal di asrama waktu sekolah. Itu seminggu menjelang Ramadan, 10 hari menjelang Ramadan, di rumah Bapak Anu, selamatan di rumah Pak Anu, ujungnya selamatan di rumah Pak Slamet. Kenapa? Saya dulu mikir, kenapa orang ini tradisi begini? Rupanya menjelang Ramadan itu perbaiki hubungan dengan Allah dengan bertaubat, dengan manusia, dengan memohon maaf, dengan keluarga yang sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW, apa ini perbuatan ini? Melihat substansi suatu masalah, lihat pada dalil. Kekuatannya ada pada dalil. Tentang masalah memperbaiki hubungan dengan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha dari 3 huruf, nasoha. Dari kata nasuha inilah nasihat. Dari kata nasoha inilah nasuha. Apa itu nasuha? Nasuha artinya menyaring madu di kain yang tipis. Saya pergi ke hutan, saya lihat pemanjat pohon kayu tualang, dia bawa golok panjang, dia tebaskan ke lilin sarang madu. Seketika lilinnya jatuh dari atas, kami tampung di bawah pakai kain tipis, dan keluarlah madu murni dari celah-celah kain tipis. Lilinnya nyangkut, rantingnya nyangkut, lebahnya nyangkut, anak lebah nyangkut, sampahnya nyangkut. Yang keluar adalah madu murni fresh. Itulah makna nasuha. Apa makna nasuha? Dosa kita semuanya nyangkut, bersih-bersih. Yang keluar adalah iman dan amal soleh. Makanya banyak jamaah yang ragu, takut, khawatir minum madu, takut bercampur gula merah, pemanis buatan. Ustadz, gimana caranya untuk melihat madu ini asli? Ikut sama saya ke hutan, saya bilang. Nanti dipotong, disaring. Wah, berat itu Pak Ustadz. Nah, kalau berat daripada kau kena gula, diabetes meletus. Masa enggak ada cara membedakannya Pak Ustadz? Bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah berarti madunya asli. Taubat kepada Allah. Kalau kepada manusia, memohon, meminta maaf. Oh, enggak ada Nabi minta maaf. Mana pernah Nabi minta maaf? Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3, 1, 2, 3. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini yang 3 lagi bid'ah ini. Mimbar Nabi itu cuma 3, 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi bertanya, man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk?
waktu aku mencambuk kuda, rupanya dia ada di balik kuda, lalu kemudian dia kena cambuk dan dia tidak marah, tidak ngelawan. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Sahabat Nabi terdiam, mereka sedih, mereka tahu Nabi minta maaf, Nabi mau meninggal. Nabi minta maaf itu hari Rabu, baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, saat-saat menjelang Nabi meninggal. Nabi minta maaf hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Tapi bukan berarti kalau ada kawan kita minta maaf 5 hari setelah itu dia meninggal. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang hatinya pernah tersakiti dengan kata-kataku, perbuatanku, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastaqit minhu, silakan balas. Sahabat Nabi nggak ada yang membalas, semuanya terdiam. Kemudian kata Nabi, siapa yang pernah aku pinjam uangnya? Sahabat Nabi langsung tegak. Ini maknanya, kalau kulit tersakiti bisa kita maafkan, kalau hati tersinggung bisa kita maafkan, tapi kalau uang berat bro. Inna laka alayya thalatha darahim, uang saya ada padamu 3 dirham. Lalu apa kata Nabi kepada Fadl bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi anak Abbas, idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Nabi minta maaf. Jadi kalau ada orang mau minta maaf, ya minta maaf, nggak mesti menunggu mau meninggal, kapan pun minta maaf, termasuk mau menjelang bulan suci Ramadan. Orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, begitu juga. Semestinya kita datang ke rumah orang minta maaf. Tapi karena kita tidak mampu, ya kita undang orang rame, setelah itu kasih makan, habis itu kasih makan, kasih minum, habis itu baru tanya, maukah bapak ibu memaafkan saya? Orang sudah kenyang, masa nggak mau? Mau. Udah selesai urusan. Hidup ini sebetulnya nggak usah susah-susah, nggak usah ribet-ribet. Saya ini termasuk orang yang nggak bisa ngamalkan banyak amal Pak Ustadz. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah susah-susah, jaga aja 2. Jangan dosa sama Allah, jangan zolimi orang, cukup. Jangan dosa sama Allah, jangan zolimi orang. Tapi jangan ceramah ini dipotong. Ini masalahnya jamaah ini, nggak mau nonton full, dipotongnya nonton TikTok 1 menit. Potong yang pas ngomong itu. Jangan dosa sama Allah dan jangan zolimi orang, cukup. Akhirnya dia nggak sholat. Ditanya, kok nggak sholat? Nih kata Ustaz Somad, jangan dosa sama Allah, jangan zolimi orang. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh kalau mampu tetap dilaksanakan. Adapun kita amal banyak, kalau dosa maksiat sama Allah, menyakiti, menzolimi orang, habis amal kita itu semua. Tapi yang paling bagus, yang high quality, VVIP, sama Allah nggak maksiat, sama manusia tidak berbuat zolim, dan amalnya berkualitas tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan itu, insyaallah. Amin rabbal alamin. Sama tetangga, jiran, kawan, sahabat sudah bersih, sama Allah subhanahu wa ta'ala sudah taubat nasuha. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang yang silap khilaf, salah, berdosa, summa yatatahhar, mandi, nggak bisa mandi, wudu, nggak bisa wudu, tayamum, summa yatatahhar, setelah suci ini salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat. Nggak ada nabinya, perbuatan orang nggak ada dalilnya, kata dia, padahal ada. Yang orang zikir kuat itu apa dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ketika ditanya, dari mana kau tahu bahwa Nabi dengan sahabat udah selesai sholat? Karena saya mendengar Nabi dan sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalilnya. Tapi kalau kita tahu sahabat kita itu berpegang kepada mazhab yang zikirnya nggak kuat, kita kebetulan kuat, ya jangan kita mau kelahi, kita saling paham aja. Kita udah tahu dia zikirnya nggak kuat, kita kuat, lalu kita Allahu Akbar. Itu namanya bukan ngamal, itu nyari berantem namanya. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa abta, maka amal itu putus.
tak bernilai, tak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka kita awali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majlis kita ini majlis antana jifah. Antana basi, bau busuk, jifah bangkai berulat. Majlis 1, 2, 3 seribu orang menjadi majlis bangkai kalau tidak dibacakan selawat di dalamnya. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada yang muda, anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, yang tua tak dihormati, yang muda tak disayangi, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda yang menjadi panitia malam ini luar biasa, saya hormat, saya respect kepada kalian semua. Sebagai bentuk hormat saya, ini apa namanya kok? Ikon da ambolope. Walaupun Pak Bupati dan Pak DPR RI melepas, mereka kepanasan, mungkin kainnya lain untuk ambo kok, agak tipis di uang. Jadi anak muda yang di tempat lain sibuk dengan narkobanya, anak muda sibuk dengan pacarannya, anak muda sibuk dengan maksiat sakaunya, tapi di Pulau Birandang justru membuat jadi panitia tabligh akbar. Jadi jangan heran kalau ke depan pemimpin Riau, pemimpin Indonesia, pemimpin Kabupaten Kampar memang datang dari Pulau Birandang, insyaallah. Wakil Ketua Pengadilan Agama orang Pulau Birandang. Ambo sampai ke Kairo, Mesir tahun 1998. Sayur banyak di Mesir, tapi yang tak tumbuh di Kairo kangkung. Kami paling ingin makan kangkung, itu terobati kalau datang orang Pulau Birandang. Itulah Cubu Sihat yang mengundang ambo malam itu, Ustadz Busihat Anas. Lalu kemudian selama ambo di Mesir itu, anak-anak Riau dapat pembagian ayam. Yang membagi ayam tuh namanya Ustadz Sahrul Aidi. Itu keuangan tak ingin dapat makan ayam, dokek kenyo. Lalu kemudian tahun 1999, setahun sesudah ambo di Mesir, datanglah kawan serumah sama ambo, namanya Ustadz Masriadi Hasan, uang Pulau Birandang. Jadi kesan ambo uang Pulau Birandang kok baik-baik. Dulu nggak tahu kini kabarnya lebih baik. Bapak Bupati, Bapak Doktor Kamsol MM, beliau ini selama bulan puasa, hari kolah puasa nan ke-27 ndak pernah berbuka puasa di rumah. Diundang masyarakat dan dipenuhi semua undangan. Masyarakat Kabupaten Kampar yang luas penduduknya hampir 900.000 orang. Pekanbaru 1.200.000, kalau siang, malam 1 juta. Sebab yang dua waktu itu banyak balik ke Imbo Panjang, termasuk Ambo. Jadi Kabupaten Kampar luas sekali. Makanya yang tak bisa beliau kunjungi saat berbuka karena terbatas 29 sampai 30 hari, banyak yang beliau kunjungi zuhur. Saya tak bisa membayangkan acara zuhur. Bulan puasa Ambo ndak ada datang kalau acara zuhur, sebab ndak ada teh manis. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahim dengan senior-senior Ambo, kakak-kakak kelas Ambo, sahabat Ambo satu kelas di IAIN Susko tahun 96, Ustadz Nurman Ampami. Itu pun sahabat Jo. Ini kalau Ambo sabi satu persatu sahur bos selesai. Jadi Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas, nan godang dak dimbo galau, nan ketek dak disabi namo,
hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan belum berbini dan belum bersunat, sodonya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko ambo diminta menyampaikan tentang nuzul Quran, tertulis godam nuzul Quran. Adapun tema judulnya ndak dibuat, jadi suku hati ambo. Kenapa disebut dengan nuzul Quran? Lalu orang berpendapat nuzul turun. Jadi kalau gitu Quran itu turun dari atas ke bawah. Yang menurunkan siapa? Allah. Maka berdasarkan itunya mengambil dalil Allah itu di atas, inyo di bawah. Maka menurut mazhab akidah Asy'ari, orang yang mengatakan Allah bisa ditunjuk di atas, maka rusak akidah. Sebab Allah itu maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Ketika Allah ada, lalu dia ciptakan makhluk yang baru, maka dia tidak berpindah tempat. Dia ada seperti sedia kala. Kalau dia berpindah ke tempat makhluk, maka batallah sifat 20, mukhalafatuhu lil. Inilah yang awak pelajari di pondok-pondok awak. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jadi Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau Allah bisa ditunjuk di atas pakai tangan, maka batallah dua ayat, walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini penting sebab ini terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al Asy'ari, Imam Abu Mansur Al Maturidi yang mengatakan Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau dia bertempat, berarti dia sama dengan makhluk. Ketika tempat itu ada, Allah ada seperti sedia kala. Dan nanti ketika tempat ini binasa, hancur, dan Allah tetap tidak hancur. Kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal abadi. Itulah dia sifat tak berawal. Wujud qidam, tak berakhir, baqa. Jadi kalau ada yang mengatakan dia berawal, maka batallah qidam. Kalau ada yang mengatakan dia berakhir, maka batallah baqa. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tentang makna nuzul Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari tempat yang mulia. Yang mulia itu biasanya di atas, bukan berarti tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tak bertempat. Maka dikatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Makna qadar tiga. Yang pertama mulia, Lailatul Qadar, malam yang mulia. Makna yang kedua Lailatul Qadar, takdir. Ada ulama mengatakan penetapan takdir. Makna yang ketiga qadar, artinya sempit. Kenapa malam qadar itu disebut malam sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik macam batu, maka sempitlah dunia ini. Tapi karena malaikat itu tidak berbentuk materi, dia adalah cahaya, maka cahaya tak memakan tempat, maka disebut dia dengan malam Lailatul Qadar. Kita masih ada dua kesempatan lagi. Malam iko malam yang ke-28. Besok malam yang ke-29. Hari Kamis tanggal 29. Maka awak pun dianjurkan, Ketua Pengadilan Agama Saudi Arabia sudah mengeluarkan pengumuman bahwa hari Kamis kepada seluruh masyarakat taharrau hilal, untuk menengok hilal. Saudi Arabia hanya memasang 9 titik untuk menengok hilal. Republik Indonesia lebih dari 100 titik.
Hebat Saudi Arabia atau Indonesia? Masalah menengok hilal. Hebat awak. Maka orang Saudi pun heran. Kami cuma sanggup 9 titik untuk menengok hilal, dan itu nanti hari Kamis. Itulah ayat yang dibaca qari kita tadi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kata Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Jadi hari Kamis nanti petang menjelang tenggelam matahari malam Jumat, ditengoklah anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi mereka nanti banyak mencari memantau hilal. Jadi suami ibu yang kebetulan namanya Pak Hilal, jangan kasih kolu dulu, sebabnya sedang dicari-cari uang. Kalau sore Kamis nampak hilal, maka awak hari rayanya hari Jumat. Kalau sore Kamis tak nampak hilal, maka Nabi sudah memberikan patokan. Fa in ghubbiya alaikum, dalam riwayat lain, fa in ghumma alaikum, kalau tak nampak anak bulan, tertutup awan, fa atimmu, sempurnakanlah Ramadan salasin, berarti Ramadannya disempurnakan menjadi 30 hari. Berarti hari Jumat adalah 30 Ramadan. Nyodek baju bau lah siap kok, agak kurang konsen sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau yang dipakai metode ruqyah. Tapi saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah memakai metode hisab namanya. Hisab itu adalah perhitungan, ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi saya termasuk yang menghormati perbedaan. Yang hari raya menetapkan hisab hari Jumat, berarti tanggal 21 Maret, tapi semua sepakat, Perti, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama, semuanya sepakat bahwa hari raya itu 1 Syawal. Ambolah banyak di WA uang, termasuk tadi di jalan waktu kami berjalan ke Biandang, ada tah beberapa WA, Ustaz kapan hari raya? Ambo jawabnya 1 Syawal kata. Nyeponeng kepala awak di gue ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam peringatan nuzul Quran ini, sampulnya aja namanya nuzul Quran. Yang penting di dalamnya adalah silaturahim. Makanya nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, nuzulul Quran, Bapak Ibu datang apa tak datang? Datang. Itu casingnya aja, itu sampulnya aja, isinya adalah bersilaturahim. Kalau ndak dibuat acara nuzul Quran nih kok, ndak besuo awak sama Pak Bupati, ndak besuo sama Bapak Camat, sama Pak DPR RI, terlupa pula menyabik Ustadz Edi Efrizon DPRD Kabupaten Kampar, Ustadz guru awak bersama. Tapi lah terkafir dengan hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin dan mukminat tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Al-Qur'an diturunkan, jawabannya ada dalam Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk. Syahrul, ayat yang dibaca qari awak tadi. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan, petunjuk. Petunjuk itu apa Buya? Ada orang menelpon ambo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad kabarnya mau pengajian di Islamic Center Pasir Pangarayan. Betul. Di mana itu Pak Ustaz? Nanti jalan dari Pekanbaru arah ke Bangkinang. Habis Bangkinang lewat Kuok. Habis Kuok ada jembatan Rantau Berangin. Sampai di Rantau Berangin ada nampak tiang atau tulis di situ, ke kiri Payakumbuh, ke kanan Pasir Pangarayan. Belok kiri apa belok kanan? Kalau mau ke Islamic Center. Tapi kalau mau ke Pasir, mau ke Bukit Tinggi, maka belok kiri. Maka
pamflet yang menunjukkan arah itu disebut dengan hidayah. Tiba-tiba 2 jam sesudah itunya nelpon, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kamilah sampai ke Kelok 9. Tadilah kamu boleh tahu kalau sampai ke jembatan Rantau Berangin, tengok kenapa dia sampai berbelok ke Kelok 9. Rupanya tidak menengok hidayah. Nanti insya Allah Bapak Ibu selewat situ nampak itu, oh ikulah hidayah nih Sobi Ustaz Somad Kota. Hidayah itu sudah datang atau belum? Hidayah sudah datang, diturunkan Allah. Tengoklah hebatnya Al-Quran di Masjid Nurul Iman itu, sampai plastiknya lembut buka. Luar biasa, ikut Quran hadiah nampaknya. Artinya apa? Jangan sampai hidayahnya ada tapi awak indak dapat membaca. Sebab apa? Tidak mau membaca. Makanya ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa orang Indonesia yang tak bisa membaca Quran? Nanti kalau mau namanya disobek orang fitnah. Orang lebih percaya pada Google daripada Ustadz kini. Kalau gitu awak tes ya. Berapa yang tak bisa membaca Quran? Buta huruf Quran. Nggak lo terbuka habis paket. Buta huruf Quran, enter. MPR mengkhawatirkan 72% Muslim Indonesia buta aksara Quran. Beritanya dari cnnindonesia.com. Kau bukan fitnah, kau bukan Ustaz Abu Somad. MPR namanya gue 72%. Jadi kalau ada satu orang berkumpul, itu yang bisa membaca Quran cuma 28 orang. Yang 72 itulah Quran silent namanya. Kalau wirid Yasin itu tidak joleh ujungnya aja. Ayagun Jaon. Itulah 72 orang tadi. Kalau dites suang-suang dibagi. Bapak Ibu, kita tidak baca Quran bersama-sama lagi, tapi baca Qurannya suang-suang. Mari kita dengar Bapak yang pertama. Ibu yang pertama dulu Bu. Dibawahi Quran, dibacanya ya asin gitu. Pun dibaca. Rupanya membaca huruf Latin di bawah. Kan 2 A-nya tuh. Ya asin gitu. Alhamdulillah, imam awak tadi itu dibawa oleh Ustadz Burhan, potang malam 27 hatam Quran dalam sembahyang tarawih, 1 malam 1 juz, tidak pernah salah sekalipun. Allahu Akbar. Makanya kalau ambulah tadi disuruh menjadi imam ke depan, tidak sanggup. Walaupun lah pakai rompi anti lupo. Luar biasa. Kalau ada orang bertanya, Ustadz, apa rasanya pakai rompi kok? Nanti yang berpinjamkan, aneh. Lalu kalau aneh, kenapa Ustadz pakai? Iko kan awak masuk TV. Jadi kalau kamu nak pakai iko, terlalu kurus nampak. Kalau pakai iko nampak berwibawa. Itu. Biarlah aneh asal berwibawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mana lebih hebat, zaman dulu atau zaman kini? Tergantung. Ada orang namanya Ustadz, zaman sekarang ini luar biasa, judi online, game online, cewek online. Ambo banding-bandingkan zaman dulu. Zaman dulu ndak ada rumah Quran. Zaman dulu ndak banyak tahfiz Quran. Tapi kini apa kata Pak BC Bupati tadi? Bahwa rumah Quran, orang mewakafkan rumahnya untuk dijadikan sebagai rumah Quran. Kami di Pekembau, Ambo Sobik, waktu datang COVID-19 ndak bisa ceramah. Maka Ambo Sobik ke Ustadz Alnob, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustadz Alnob, nampaknya awak ndak bisa ceramah ke masjid-masjid lain. Jadi bagaimana?
Awak cari orang Pekanbaru yang rumahnya godang, yang mobilnya godang, yang duitnya banyak, yang tua, yang agak-agak lah dokek malaikat maut. Awak selamatkan tanah dan rumahnya. Alhamdulillah, didata oleh Ustaz Al-Nob tadi, ditunjuknya rumah iko, kami pun datang, aktif, langsung akad, saya akadkan mewakafkan tanah untuk dijadikan sekolah tahfiz Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Somad, tunai. Allahu Akbar, foto. Selesai kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, dicek ketua BPN, bahaya Ustaz, ini kau tanah kau tumpang tindih. Kami telepon balik, Pak Haji, tanah yang wakaf potang tuh punya bermasalah Pak. Dek bermasalah, itulah maka kau wakafkan dia. Tapi walaupun begitu, tanah yang sama rumahnya di Jalan Paus, ada gang nanas, rumahnya 9 kamar, 2 lantai, parkirnya luas, rumahnya bagus, diberikan bulat-bulat sebagai rumah wakaf, kami jadikan sebagai rumah Quran. Ambo dek trauma kone masalah iko, jangan-jangan masalah lagi rumahku. Alhamdulillah tidak. Uang mana? Uang Surabaya. Uang Surabaya, dulu pegawai di Pekanbaru, sesudahnya pindah, nyetelpon, Ustaz Somad, saya ada rumah, saya tonton, dengan syarat jadikan rumah Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. So sudah itu ada lagi pegawai Chevron, inyolah pensiun, anaknya kayo-kayo, inyo punlah di Jakarta. Ustaz Somad, ini rumah kami jadikan lagi sebagai rumah Quran. Jadi kalau menengok perkembangan banyaknya rumah Quran, pondok tahfiz Quran, penghafal Quran. Zaman ambo ketek dulu, sembahyang tarawih itu masih ingat ambo. Rakaat pertama Al-Hakumut Takasur. Rakaat kedua Qul Huwallah. Rakaat ketiga Wal Asri. Rakaat keempat Qul Huwallah lagi. Tapi kini imam awak 1 juz 1 malam. Itu tadi kenapa tidak 1 juz? Dek awak ada pengajian. Jadi malam itu namanya edisi spesial 16 rakaat. To be continue. Kelanjutannya nanti entah bilombo pun tidak tahu. Nah, yang penting nanti lengkapi balik ke rumah. Kalau Maroko tarawihnya memang condoiko Bapak Ibu. Jadi di Maroko ambo 2 kali puasa, tahun 2004 2005, 2006 ambo balik. Jadi tarawih di Maroko itu habis Isya 10 rakaat. Lepas itu balik ke rumah jam 3 tambah 3 boleh. Jadi sama dengan 23 rakaat. Dalam Sunan Tirmizi, buka kitab Sunan Tirmizi, 41 rakaat. Adapun di Yaman, tarawih itu satu masjid dengan masjid lain tidak sama. Jadi kadang orang bisa 3 masjid, Masjid Ba'lawi, Masjid Darul Mustafa, masjid satu lagi. Jadi 21, 23, 23, maka orang tarawih 69 rakaat. Dan di Maroko malam 27 ambo menengok dengan mata kepala ambo, indak dihitung rakaatnya dari Isya sampai subuh tarawih. Imamnya ganti-ganti, jamaahnya pun ganti-ganti. Jadi tarawih itu memang luar biasa. Prinsipnya kata Syekh Atiyah Saqar, ulama besar di Al-Azhar Kairo Mesir, kata Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar, kalau ayatnya panjang, togaknya lama, rakaatnya ketek. Tapi kalau ayatnya pendek, rukuknya banyak, ayatnya ketek. Tapi kalau togaknya lama, ayatnya panjang. Kalau rukuknya banyak, ayatnya pendek-pendek. Bangsa Indonesia cerdas, dikombinasikan yang tahu 2. Ayatnya pendek, rakaatnya ketek. Tapi alhamdulillah, anggotanya tadi di Pulau Biandang berapa rakaat tarawih? 23, kecuali malam itu. Tetap 23, nanti balik ke rumah awak tambah lagi 8 plus witir insyaallah. Janji?
Jangan ada dusta di antara kita. Salat tarawih ko sunnah. Yang sudah tarawih alhamdulillah. Yang tidak tarawih inna. Banyak orang menganggap salat tarawih itu salat sunat, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Iko menjadi masalah. Iya kalau tahun muko masih ada lagi Ramadan. Bapak ibu jamin Ramadan tahun muko masih ada? Jamin Ramadan tu ada. Nanalan pasti ada awak. Makin besar rumah sakit di Pekanbaru, makin banyak dokter spesialis, umur manusia makin tak bisa tertolong. Yang seangkatan Ustadz Sahrul Aidi, sama-sama Buya Muhammad Abdi, sama-sama angkatan 96 ke Mesir, yanglah meninggal Ustadz Dr. Johar Arifin dari Kuntu. Inyalah nama japui ambo ke airport waktu sampai ke Kairo. Ambo mengantau jenazahnya ke Kuntu, ambo ikut sampai ke pemakaman. Maka ambo tidak pernah, dulu ambo selalu menghitung ambo akan mati tahun 2040. Sebab ambo lahir 77, berarti kinilah 45. Walaupun orang menyebut 25, ambo sampai 45. Dulu ambo selalu berpikir bahwa ambo akan mati tahun 2040 saat saya berusia 63 tahun. Tapi begitu banyak orang-orang muda meninggal, lebih sehat dari ambo, lebih gagah dari ambo, meninggal. Di situ ambo paham bahwa awak masih hidup di Ramadan iko bukan de awak sehat, tapi de amal awak masih kurang. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menengok siapa yang paling baik amalnya. Iko kita ramai nih, yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling baik adalah yang paling baik amalnya. Insyaallah sodonan datang iko amalnya baik sodonya insyaallah. Amin. Ada orang tarawihnya full, witirnya full, tahajudnya full, puasanya full, tapi ternyata inyo ndak masuk surga. Sebab apa? Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. De apa yang tidak diakui imannya? Yabitu sab'anan, inyo tidur dalam perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah yang disebut Pak PJ Bupati Kampar, Pak Haji Kamsol, Doktor Kamsol MM tadi, ada 6% orang yang tidak hidup layak. Tapi yang mau yakin itu di Pulau Birandang lah selesai sodonya insyaallah. Amin. Ustaz tahu dari mana? Itu pembagian basnas tadi. Oh, ingat zakat, ingat basnas. Kebetulan ambo diundang dek basnas Kampar di Bangkinang. Ambo joleh kan waktu itu pembekalan basnas Kabupaten Kampar. Bapak ibu bayar zakat ke basnas, sebab akan disalurkan ke fakir miskin. Kalau kita menyalurkan sendiri kita tak punya data. Kalau kita berbagi sendiri macam satu batang lidi, satu lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi bersatu menjadi sapu lidi. Jangankan membuang sampah, memukul pencuri pun mati kalau sapu lidinya godam. Lalu datanglah satu bapak-bapak, Ustaz Somad, saya tidak mau bayar ke basnas. Kenapa Pak? Karena kalau saya bayar ke basnas, tetangga saya tak dapat, karyawan saya tak dapat, tukang panen saya tak dapat, tukang pupuk saya tak dapat. Kebetulan ketua basnas Kampar ada di situ. Nya bertanya, Bapak berapa ngasih ke mereka? Saya ngasih 200. Bapak bayar zakat Bapak ke basnas, kami kasih 500. Terdiam. Dulu nggak tahu kini. Ambo yakin dengan Bokojo Samo kan cuman 6%. Jadi kalau ada awak 100 orang, yang susah iko 6 orang, yang rezekinya makmur. Memang kalau fokus awak ke kolak yang di rumah memang payah itu memang. Yang susah nak makan iko 6 orang. Kalau awak ada 1 orang, makanan susah ke 6.
yang 94 orang mereka adalah orang kaya-kaya. Mana bukti orang Pulau Birandang ini kaya? Tengok masjidnya cantik, megah dan mewah, AC-nya aja sampai 2 tapi mati. Kata Pak PJ Bupati tadi, tolong hidupkan AC itu kok ange. Kata pengurus masjid, AC itulah lama mati Pak. Tidak hidup. Kata Ambo, itu dipasang Pak untuk menjaga perasaan kita supaya tetap dingin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ambo datang ke Masjid Nurul Iman niko, dari mulai dulu sebelum selesai awak tablik akbarnya dulu sampai sesudah selesai masuk ke dalam sampai kini, sampai banyaklah orang cemburu sebab Ambo seprovinsi di Indonesia kok datang setahun cuma sekali. Kalimantan Utara sekali, Kalimantan Selatan sekali, Kalimantan Timur sekali, Kalimantan Tengah sekali, Maluku sekali, Papua sekali. Kenapa Ustadz ke Pulau Birandang kau berkali-kali? Jadi Ambo pun bingung mencari jawabnya. Ambo sabi, Biandang itu kampung kawan-kawan Ambo, jadi macam kampung Ambo. Itulah lopeh yang menjadi. Jadi tidak bisa orang itu cemburu. Eko setelah Eko diposting, Eko nanti beko di YouTube itu pasti komen uang. Kenapa Ustaz sering ke Pulau Birandang? Jangan-janganlah buka cabang pulau katanya. Oh, masalah Eko. Eko perlu Ambo jolehkan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Uang Biandang Eko secara ekonomi mapan. Dari mana? Masjidnya bagus-bagus, rumah Quran banyak, tanahnya luas-luas, tapi tidak ditanam, namanya lahan tidur. Ada orang yang punya tanah di Pulau Birandang, di Kabupaten Kampar, tidak sanggup mengelola. Ini pegawai di Pekanbaru. Sementara ada orang di Kabupaten Kampar bisa bercocok tanam, bisa bertani, tapi tidak punya lahan. Dipertemukanlah orang yang punya lahan dengan orang yang mampu bertani tapi tak punya lahan, dengan akad kerjasama bisa bagi hasil mudharabah, bisa sewa menyewa, maka insya Allah tanah-tanah ini pun akan tertanami, menghasilkan, sehingga terbantulah masyarakat insya Allah. Kira-kira program ini bagus atau tak bagus? Bagus. Program peduli tetangga. Al-Quran kalau bercerita tentang iman yang jadi contoh tanaman, bercerita tentang sedekah yang menjadi contoh tanaman, contoh tentang sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kama sali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100. Satu biji tumbuh 7 bulir, satu bulir ada 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak. Tanaman bercerita tentang la ilaha illallah. Kasajaratin thayyibah, seperti pokok yang bagus. Asluha sabitun, akarnya terhunjam dalam tanah. Wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke langit. Itulah dia kalimat la ilaha illallah. Pokok kayu. Bapak Ibu tahu Makkah Madinah tempat Nabi itu tak bisa bercocok tanam. Satu pokok korma mesti ada 1 keran air. Tapi di tempat kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tak perlu disiram, dicampakkan aja ke belakang, tumbuh pucuk ubi. Subur Indonesia ini. Di Eropa, di Amerika, ditanam mereka lah tanaman namanya daun keraton. Daun keraton ini hanya tumbuh di Indonesia. Di Amerika mahal, banyak orang jadi kaya. Ditanam mereka lah di Amerika daun keraton ratusan ribu hektar. Begitu dipanen, ternyata tanamannya sama, daunnya sama, pokoknya sama, tapi isinan ada di Indonesia, ndak ada nan tumbuh di Amerika. Tanah kita ini luar biasa. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia
Ini yang dulu, Indonesia tanah airku. Tapi malang tak dapat ditulak, untung tak dapat diraih. Tanahnya lah diambil orang, airnya pun boleh mahal. Kecuali di Pulau Birandang, tanahnya masih punya awak. Kok tanah punya awak kan? Airnya pun masih punya awak. Ustaz kok tahu? Itu kan Sungai Kampar. Maka anak-anak muda dibuat pengajian khusus, jadi panitia tabligh akbar. Anak muda disuruh belajar berenang. Alimu auladakum as-sibahah, ajarkan anak kamu berenang. Ustaz, kami tak punya duit untuk berenang di Pekanbaru, mesti menyewa kolam renang mahal. Di Pulau Birandang tak perlu, latihan masuk ke dalam. Orang yang banyak dosa mandi tobat. Mandi tobat macam mana Pak Ustaz? Macam mandi wajib, mohon maaf, basah semua. Yang banyak dosa masuk ke dalam. Insya Allah kalau sampai ke tengah bukan cuma dosanya hilang, uangnya hilang sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nikmat Pulau Birandang ini. Ambo ditanya uang tadi sore, nanti malam jadwal di mana? Biandang Island. Di mana tuh katanya? Ambo tulis Pulau Birandang. Oh Biandang, iyalah Island itu kan pulau ketemu. Bapak Ibu yang dimuliakan, nanti pun update status kami. Alhamdulillah baru pulang dari Biandang Island. Wow, amazing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang ibadahnya banyak sampai hitam keningnya karena sujud ke lantai, maka dia tetap dicap sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu. Itulah ayat yang tadi hampir dibacakan Pak Bupati. Untung indah inyo bacakan. Kalau sampailah inyo bacakan, apalah nanti sisa untuk ambole. Lah inyo PNS, inyo PJ Bupati, inyo pejabat, ayat ambo pun diambilnya pulau. Rompi pun inyo dapet juga. Apalah nanti sisa untuk awak leh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ngejek agama itu. Orang yang mengejek agama itu bukan pendusta agama, itu kafir. Orang yang pendusta agama tiga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala fawailul. Alhamdulillah, fawailul lil musallin kita tidak termasuk dalam itu. Kenapa? Karena sholat kita khusyuk insyaallah. Amin. Walaupun sebagian jamaah yang di belakang ambo tadi mungkin tidak khusyuk menengok sebab ada tulisan di belakang. Ada tulisan di belakang? Alhamdulillah. Jangan sholat pakai baju nanado tulisan. Macam uang Biandang, bajunya polos. Jangan sampai ada tulisan. Iko pengalaman ambo pribadi, ambo dapat jadwal ceramah di Rohul, singgahlah di Garuda Sakti, ada masjid warna ungu sebelah kiri. Pontilah ambo sembahyang di situ, copek-copek sembahyang. Rupanya di muka kok ada anak muda pakai baju bertulis belakang, hidup memang susah, jangan bikin susah. Awak pun tertengok itu, nah itu. Maka kau tulisan niko berpengaruh. Nah, apalagi sampai zakat bagus, tapi jangan sampai pakai baju kau zakat, nanti tulis belakang ingat zakat, ingat Basnas gitu. Apalagi sampai tulis belakang coblos nomor gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberantas buta huruf Al-Quran ini berawal dari motivasi. Imam kita umurnya 19 tahun, hafal Quran 30 juz, jadi imam 27 malam khatam. Ini jadi motivasi buat anak-anak kita. Ibu kalau mau ngasih motivasi anaknya, tunjuk imam. Balik dari situ, oh dong tadi kata Ustaz Somad imam awal, jangan tunjuk laki awal. Sebab banyak orang sekarang menyuruh anaknya saja, pergi baca Quran, pergi hafal Quran, pergi ke masjid. Waktu ditanya, ayah kenapa tak pernah baca Quran? Ayah udah dewasa. Mendidik anak-anak eko condong memandikan bau, memandikan kudo, bukan memandikan beruk.
diike pakai tali, dilopeh ke dalam kulam. Awak tonton dayate, awak condong memandikan kudo, samo-samo basah dengan awak, samo-samo ke masjid semua awak, samo-samo tarawih semua awak, sama-sama baca Quran semua awak. Dan pendidikan iko ado pado madrasah Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tidak ada dalam Quran. Satu-satunya bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil. Tolong suawambo jangan dibandingkan sama Qori tadi. Nyojoleh juara internasional, dan itu adalah asli putra Biandang, bukan pemain naturalisasi. Allahu Akbar. Tentara ado dari Pulau Biandang. Dulu waktu ambo datang ke Siko adonya, kini tidak tahu entah kemana. Polisi ado, tentara ado, ketua Basnas Provinsi Riau uang dari Biandang, DPR ado. Jadi kalau ada orang Pulau Biandang nandak berprestasi, usul ambo isuk pagi pindahlah topik lain. Sebab malu menjadi warga Pulau Biandang. Dan ruang Biandang yang di perantauan datang pulang. Bila cuti bu, tadi Ustadz sebelum maghrib dek kami mendongau Ustadz ado, kami pun pulang bersama awak membangun kampung halaman. Janji Allah akan turun rahmat dan berkah ke Pulau Biandang. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Pulau Biandang beriman, wattaqau, bertakwa. Dua yang diminta Allah, nang pertama iman, nang kedua takwa. La fatahna alaihim barakat. Allah turunkan barokah, tanahnya berkah, sawitnya berkah, gotahnya berkah, sungainya berkah, ikannya berkah. Kenapa Ustaz ingat ikan? Bobuko tadi ikan godong. Sebelum makan ambo foto lah tompek nasi itu. Sesudah makan ambo foto, lalu ambo gandengkan doke before after, supaya orang tahu sedang makan bajambau di Pulau Biandang. Kini orang tidak lagi dihormati, mau ustadz, mau pejabat, mau buya, mau alim ulama, togaklah mengantri. Adat apa namanya? Perancis. Namanya Perancis, tetap sambal belacan. Duduk bejambau awak dihormati dan dimuliakan. Ambo bukan mengejek menyepelekan. Ada tradisi-tradisi ko nan elok, nan perlu awak jago. Alhamdulillah. Ini banyak orang zaman sekarang tidak pede dengan tradisinya. Makanan ditutup, lalu setelah datang dibukakan, disendokkan, untung tidak disuokkan. Luar biasa. Siap menjaga tradisi yang baik-baik ini? Setiap Ramadan datang berkumpul, pada saat bulan Syawal berkumpul bersama, berziarah, bersilaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang tidak bersilaturahim. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai tak bernilai amal gara-gara putus silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita malam ini panjang umur, murah rezeki, berkah hidup, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Iya kalau dia sabar, kalau dia preman baru taubat, ini sama kau kata dia. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Ada orang yang dia mau tenang, mau nyaman, astagfirullahaladzim, astagfirullah, mau nangis. Kadang kita ini mau nangis nggak jadi ya karena suara itu. Berapa kali kita mau nangis di depan makam Nabi itu nggak jadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Mau nangis nggak jadi. Haji. Nggak jadi nangis. Nengok polisi udah cabut lah. Nengok polisi ingat kena tilang. Nah, jadi masalah zikir ini nggak usah kelahi gara-gara zikir. Yang penting zikirnya. Ini masalah kelahi gara-gara zikir. Kau kelahi sama dia gara-gara apa? Gara-gara calon istri Pak Ustadz masih jantan. Kau kelahi sama dia gara-gara apa? Gara-gara bisnis Pak Ustadz masih keren. Kau kelahi gara-gara dia sama apa? Gara-gara zikir. Nah, gara-gara zikir berkelahi.
sholat Pak Ustaz. Untung aku nggak sholat katanya. 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 Tasyrik, cuma 6 hari. Tapi Ramadan 29 sampai 30. Ramadan itu cuma 29 sampai 30. Ada yang 31 Pak Ustaz, Maret. Ada yang 28 Februari. Kalau ada orang tinggal di Amerika, bulan Ramadan di awalnya dia di Amerika, habis itu di tengah Ramadan dia pulang ke Indonesia. Dalam hadis qudsi, as-shaumu li, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau kita baca Sahih Bukhari kita nggak paham, baca syarah penjelasannya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, baca syarahnya, dijelaskan oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dikenal dengan imam besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun, namanya Imam Nawawi. Nawawi ada 2. Yang pertama Imam Nawawi di Suriah, yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar, meninggal di Ma'la, makamnya di Makkah. Nama kitabnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid, gelarnya Sayyid Ulama Hijaz, Makkah dan Madinah. Dan hampir di setiap daerah di Indonesia ini pasti ada nama orang Nawawi. Dalam keluarga saya ada keponakan saya namanya Nawawi. Kawan saya kuliah ada namanya dulu semester 1 Nawawi. Saking hebatnya Imam Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, kenapa puasa itu disebut ku, kata Allah? Kenapa Allah menyebut puasa untuk ku? Apakah Allah membutuhkan puasa? Tidak, Allah tidak membutuhkan makhluk, Allah tidak memerlukan apapun. Lalu kenapa puasa itu dinisbatkan kepada Allah? Alasannya 3. Yang pertama, karena puasa ibadah yang paling minim riaknya. Ibadah yang paling minim riaknya itu puasa. Kalau sholat kelihatan, oh sholat lagi di masjid, tahiyatul masjid, oh rakaat pertama Yasin. Pas lagi di rumah, iftitah Fatihah ayat 1 napas. Itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, mazhab Valentino Rossi. Cepat sekali, riaknya tinggi. Apalagi haji. Haji tahun 2024, undang semua kawan, jiran, tetangga mau berangkat haji. Batal furoda. 2025 undang lagi mau berangkat haji, gagal visa percepatan. 2026 undang lagi mau berangkat, meninggal. Store 2026 berangkatnya 16 tahun, Sukabumi. Kemarin ketemu dengan Bapak Kementerian Haji. Sukabumi berapa lama sekarang Pak? 16 tahun Pak Ustaz. Sukabumi, bahasa Arabnya hubbud dunya. 16 tahun daftar. Di berbagai daerah ada yang sampai 30 tahun. Store 2025, 35, 45, 55 sudah lewat Indonesia emas, Indonesia nikel. 2055 baru berangkat. Jadi kalau satu daerah itu 30 tahun baru berangkat haji, orang semua tahu, wow, udah daftar. Tingkat riaknya tinggi. Begitu pulang dari haji hanya besar-besar pakai spidol. Kalau ada acara nggak disebut haji, murung. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Tingkat riaknya tinggi. Apalagi kalau sedekah. Sedekah. Tolong tulis nama Bapak, jangan hamba Allah. Hamba Allah. Yang kami hormati Bapak hamba Allah. Sebut nama saya. Saya nggak minta hormati, tapi tolong hormati saya. Tapi puasa ibadah yang paling minim tingkat riaknya, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa as-shawmu li, puasa untukku?
Karena orang sedang berpuasa, dia sedang berbuat dengan perbuatan Allah. Hah? Perbuatan Allah, syirik dong melakukan perbuatan Allah. Allah tidak makan, dia tidak makan. Allah tidak minum, dia tidak minum. Allah tidak punya istri, tidak punya anak, saat itu dia tidak berhubungan kelamin. Ibadah puasa adalah orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang paling dekat dengan Allah itu waktu sedang puasa. Kalau nggak percaya, cobalah tes. Orang sedang puasa itu kita tes, ajak dia kelahi. Walaupun dia hebat karate, judo, aikido, sumo, waktu itu dia katakan ana shaim, aku sedang puasa. Walaupun dia hebat, dia akan katakan ana shaim, karena dia tidak mau puasanya rusak. Nanti habis buka puasa aku hajar kau. Begitulah Allah Ta'ala menisbatkan puasa kepada dirinya. Satu-satunya ibadah yang dinisbatkan Allah kepada dirinya adalah puasa. As-shaumu li, rumah biasa saja, tapi ketika rumah itu dinisbatkan, disandingkan dengan Allah, maka rumah itu menjadi mulia. Rumah baitun, rumah itu menjadi mulia. Baitullah bukan berarti Allah berdiam di dalam Ka'bah. Ini banyak di internet saya bilang, orang Islam Tuhannya di dalam Ka'bah. Ente kalau kafir, kafir aja, jangan kafir campur bodoh. Allah menurut akidah ahli sunnah wal jamaah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat, karena Allah itu sudah ada sebelum ada tempat. Sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Maka ketika Allah menciptakan waktu, ruang dan tempat, dia tidak berpindah. Kalau dia berpindah, maka batal mukhalafatuhu lil hawadis. Ka'bah bukan berarti Allah berdiam di dalam Ka'bah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Abdul Somad tadi berdiam, habis itu berdiam berjalan di mobil, habis itu datang kemari duduk. Sedangkan Allah walam yakullahu kufuwan. Lalu apa maksud Baitullah? Allah memuliakan Ka'bah, maka disebut Baitullah. Makhluk yang paling rendah, abdun, hamba, hina, sahaya, nggak punya apa-apa, dirinya pun dia nggak punya. Seorang hamba sahaya, kalau dia punya anak, anaknya milik hamba sahaya. Seorang hamba sahaya, kalau dia kerja, dia dapat uang, uangnya milik tuannya. Seorang hamba sahaya, kalau dia menikah, dia punya keluarga, keluarganya milik tuannya, diwariskan kepada anaknya. Dia nggak punya apa-apa, dirinya pun dia tidak punya. Maka Islam datang merubah manusia dari hamba manusia menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling mulia hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Ini Asmaul Husna semua. Oh, Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Tinggal menambahkan Abdu, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Sabur. Tinggal menambah Abdu, artinya hamba. Makanya ada IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Abdullah. Hamba hina didekatkan kepada Allah, Abdullah. Makhluk yang hina didekatkan kepada Allah, Baitullah. Begitu juga dengan nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruhku. Ini banyak di perdebatan ini. Tengok, berarti Nabi Isa itu adalah ruh Tuhan, karena kata dia ruhku. Kalau Nabi Isa dikatakan Tuhan karena ruhku, berarti Nabi Adam juga Tuhan, karena waktu Nabi Adam juga Allah mengatakan nafakhtu fihi mir ruhi. Ruhi di situ maksudnya bukan ruh Tuhan, sama dengan Baitullah bukan rumah Tuhan, maksudnya adalah mulia ruhnya. Menempelkan sesuatu, menyandingkan sesuatu kepada Allah, itu maksudnya lit ta'zim, untuk memuliakan. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu dimuliakan karena Allah sendiri yang mengatakan as-shaumu li, puasaku itu untukku. Kira-kira penjelasannya bisa dipahami? Kalau Tuhan pergi ke Medan, jangan lupa membeli talam. Kadang kalau orang belum sarapan, susah dia untuk paham.
Setelah kita pahami bahwa ibadah yang paling utama adalah puasa, ada ibadah yang keluar uang, bangun masjid. Ada ibadah yang keluar suara, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibadah yang keluar darah, jihad. Ada ibadah yang keluar keringat, tawaf, sa'i. Tapi ada ibadah yang nggak keluar uang, nggak keluar tenaga, nggak keluar keringat, nggak keluar darah. Ibadahnya hanya diam. Itulah dia ibadah puasa. Puasa itu cuma diam. Makanya kalau ada teman yang diam aja, bisa jadi nggak puasa. Ibadah yang hanya diam, ibadahnya hanya menahan, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan kaki, tahan mulut, tahan hati, tahan pikiran. Itulah namanya syam, ibadah. Imsak, menahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya kalau sudah puasa itu semua dia tahan, matanya nggak kebuka dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Bangunnya pas sholat aja, sholat zuhur, habis itu nahan lagi. Bagus, daripada dia buat maksiat. Inilah fatwa yang dinanti-nantikan pemalas. Coba nanti cari masjid yang paling tebal karpetnya, paling dingin AC-nya. Ini saya khawatir ini Masjid At-Thahir ini. Di siang Ramadan jam 12, jam 1 siang kita buka pintu, bergelimpangan korban-korban Ukraina dan Israel. Dibangunkan, bangun. Langsung dia buka matanya, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis yang lain nggak ada yang dihafal. Hadis itu hafal kali dia. Puasa bukan berarti mengurangi sudah jam 6. Baru jam 6. Tadi saya mulai tausiah jam 5. Sekarang sudah jam 6. Cepat sekali waktu berlalu di Masjid At-Thahir ini. Atau jam saya ini sudah mulai cepat karena hari ini mau pulang. Oh, jam 5.55. Berarti jam saya ini terlalu setelan yang cepat. Oke, kita tambah 5 menit lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, matahari terbit jam 5.50. Ustaz tahu dari mana? Tuh. Syuruk 5.50. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. Matahari itu kan bulat. Bulat matahari itu terbit. Bulat. Waktu matahari terbit bulat, datang setan menghampiri. Ini matahari ya, matahari terbit kan bulat, datang setan menghampiri. Metal kata dia. Datang menghampiri. Selama qaida ramhin, setama setinggi tombak. Ini tinggi tombak. Jadi waktu matahari terbit, datang setan menghampiri sampai setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Maka supaya kita jangan ragu, paskan 15 menit. Itulah mengapa nanti kita sholat sunat isyraqnya jam 6:05. Kenapa? Karena jurusnya syuruk tambah 15 menit. Jelas? Nanti kita sholat sunat isyraq jam 5, jam 6:05. Kenapa begitu Pak Ustaz? Jangan banyak tanya. Banyak tanya nih Benyamin Setanyahu. Jurusnya begitu, karena ditambah dari terbitnya matahari 12 menit supaya nggak ribet, lengkapkan 15 menit. Nanti jam 5 sholatnya masing-masing. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh dia nggak keluar masjid, dia duduk zikir, baca Quran. Nanti bulan Ramadan begitu, apalagi ada masjid besar pengajian, taklim, baca Quran, baca tafsir, baca hadis, duduk hatta sampai kapan? Tatlu asyams, sampai terbit matahari 5.50. Summa yusalli raka'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ini kita semua ini dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini lalu narik ONH yang udah di store.
Rame-rame jamaah subuh ini ke BSI narik. Kenapa ditarik Pak? Karena kata Ustaz Somad sudah haji. Seperti haji dan umrah. Syukur-syukur bisa dilaksanakan 30 hari di bulan Ramadan nanti insyaallah. Amin. Puasa ini luar biasa. Sampai ada satu pintu di surga itu hanya la yadkhuluhu illa shaimun. Yang masuk di sana hanya orang yang berpuasa. Namanya adalah Babur Rayyan. Mudah-mudahan kita masuk dalam yang masuk pintu Babur Rayyan itu insyaallah. Setelah puasa apa? Setelah puasa adalah memperbanyak somat, sholat, perbanyak sholat, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, masuk masjid tahiyatul masjid, qabliyah, masih ada waktu sholat sunat taubat, masih ada waktu sholat sunat hajat, masih ada waktu sholat sunat mutlak. Sholat sunat, terus ayatnya Pak Ustadz, ya kulhu. Ini jamaah ini saya perhatikan, kalau udah saya cerita tentang sholat sunat, pasti pertanyaannya, ayatnya Pak Ustadz macam hafal Quran aja. Iya itulah ayatnya, yang macam biasa itu aja. Tapi saya heran juga banyak orang sholat cepat sekali. Secepat-cepatnya sholat itu 1 rakaat paling tidak 2 menit. Nabi membaca Al-Fatihah 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kalau Al-Fatihah itu saya buat 1 nafas? Kalau yakin, maksudnya yakin selesai dan nafasnya bisa ditarik lagi. Takutnya selesai sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa. Makmum ini sebetulnya ngikut imam aja. Apa kata imam ya begitu makmum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tergantung imam. Makanya kami kebetulan sholat di airport waktu mau pulang di King Abdul Aziz Airport Jeddah. Datang imam Pakistan. Dia tanya, man minkum hafizul Quran, kata dia. Dia tanya, siapa yang hafal Quran? Dia tengok kiri, dia tengok kanan, nggak ada yang ngaku, dia yang maju ke depan. Begitulah adab dia. Aqra'uhum, orang yang paling banyak hafalannya. Maka di bulan Ramadan membaca Al-Quran di dalam sholat, itulah maka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Saya ulang, jurusnya begitu. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Orang Indonesia ini hebat berkreasi, dia kombinasikan. Ayatnya pendek, rokaatnya dikit. Jadi sebenarnya ibadah ini bukan mau menumpuk-numpuk rakaat, bukan mau menumpuk-numpuk khataman, tapi proses pembiasaan diri. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa 23 rakaat ayat pendek, terbiasa 8 rakaat 11 dengan witir ayat panjang, maka orang sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya, terbiasa dengan ayat-ayat yang panjang. Maka sholat, utamakan sholat. Tarawih, jangan tarawih diambil dari kata tarwi'ah, istirahat. Tarwi'ah, istirahat.
tarwihah, istirahat. 3 kali istirahat. 3 kali istirahat, tarwihah, 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 jamaknya tarawih. Jadi sholat tarawih artinya sholat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena ayatnya panjang, kaki kram, maka mereka duduk istirahat. Ketika mereka duduk istirahat, ada yang baca Quran. Ketika duduk istirahat, ada yang tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Abdul Somad, ya. Apa hukumnya waktu duduk istirahat itu ada yang bertasbih? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar dari Al-Azhar Mesir, Mufti Al-Azhar. Kata beliau, dulu kalangan salaf ketika duduk istirahat, ada di antara mereka yang tawaf sunat. Di dalam tawaf sunat itu ada tasbih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Bertasbih, bersolawat, tapi tolong bacaannya yang benar. Karena kadang saya mau ceramah berhenti di masjid, di surau, dilanggar di musola pinggir jalan, entah apa-apa katanya. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Solawat itu memohon kepada Allah untuk Nabi, tapi sebenarnya Nabi nggak perlu. Kita bersolawat itu bukan mendoakan Nabi, hakikatnya bersolawat itu adalah untuk kita. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, yang bersolawat itu dapat 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Jadi kalau ada orang mengatakan, tengok tuh Nabi Muhammad lemah, dia didoakan oleh umatnya, bodoh. Nabi Muhammad nggak perlu doa kita. Kita berselawat kepada Allah, minta untuk Nabi, tapi hakikatnya untuk kita. Makanya berselawat itu dengan suara yang pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena di beberapa masjid saya dengar Allahumma salli wa sallim alaih. Bayangkan kita bawa proposal menghadap gubernur, bupati, presiden, Allahumma salli wa sallim semen, batu bata, langsung dipanggilnya Satpol PP, tangkap nih, campakkan ke Nusa Kambangan. Mana adab kita? Makanya bersolawat, berdoa, berzikir. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kamu dengan suara yang lirih, dengan suara yang meminta, memohon. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, merayu Allah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Sama seperti kita merayu, ada pejabat, ada orang kaya, ada pengusaha, ada menteri, kita datang, kami datang membawa, minta semen 5 sak. Kalau nggak ada semen, batu bata pun jadi. Kalau nggak ada batu bata, batu kerikil. Kalau nggak ada parah kali. Nah, sudah jam 6:06. Saya di mana-mana tausiah itu hanya 1 jam, kecuali di Masjid At-Tahir yang cantik dan indah ini. 1 jam 1 menit. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya, tapi doa ini dikabulkan Allah karena kita bersama orang-orang baik, bersama orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Ala hadhihin niyah, dengan niat yang baik ini, dengan amal soleh membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah.
Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina, jadikan kami orang yang menegakkan salat berjamaah, memakmurkan masjid sampai kepada anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, jangan hukum kami ketika kami lupa, ketika kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, jangan bebankan kami suatu beban yang kami tak sanggup memikulnya seperti orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna, ampunkan kami, warhamna, rahmati kami, anta maulana, hanya engkau yang dapat menolong kami, fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Islam yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi as-sa'atil mubarakati fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana engkau kumpulkan kami subuh penuh keberkahan ini, kumpulkan kami nanti di surga ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang saleh, ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah, sempit hatinya dilapangkan Allah, sempit dadanya dilapangkan Allah. Wali min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan, susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad SAW. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, Allah tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun, selama mereka mampu beristighfar. Oleh sebab itu, kenapa tsunami tidak datang? Kenapa gunung tidak meletus? Kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat? Kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar, masih ada orang yang bangun malam salat sunat taubat menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun, menjelang azan subuh, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca dia setelah subuh, dijaga Allah sampai zuhur, dibaca setelah zuhur, dipelihara sampai asar,
dibaca selepas asar, dijaga sampai maghrib, dibaca sehabis maghrib, dijaga sampai isya, dibaca habis isya, dijaga sampai subuh. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika, aku dalam perjanjian denganmu, wa wa'dika, aku dalam MOU denganmu, mastata'tu, sesuai kemampuanmu. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku datang menghadapmu dengan nikmatmu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat kaki, nikmat tangan. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Aku datang membawa nikmat, tapi justru aku datang membawa dosa. Dosa telinga, dosa mata, dosa lidah, dosa hati. Mestinya aku datang membawa nikmat, datang membawa pahala. Wa abu bi dzambi, tapi justru aku datang membawa dosa. Tapi aku yakin dan percaya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada yang bisa mengampunkan segala dosa kecuali engkau. Di musim pandemi yang selama ini selesai sholat hanya 3 kali saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Diperbanyak istighfar. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita pun bisa beristighfar 100 kali sehari semalam. Kalau kita hitung jari kita ini sendinya ada 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sendi. Habis sholat kita isi 20 istighfar, habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, ditambah du'a 20, ditambah tahajud 20, ditambah witir 20, ditambah bangun tidur malam 20. Hanya sekali putaran tulang-tulang sendi. Kata Nabi, likulli sulama minkum sedekah, setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Apa maksud sedekah tulang sendi? Sedekah orang kaya dengan uangnya, sedekah kita dengan sedekah tulang sendi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allah menjanjikan balasan-balasan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara yang paling afdal di antara zikir ini semua adalah afdalu zikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang paling afdal daripada la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi'anu ba'asu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah. Kenapa disebut hidupnya dengan la ilaha illallah? Karena waktu awal hidupnya ayahnya mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah makna alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Kenapa disebut alaiha namutu, dengan itu kita mati? Karena matinya ditalqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Matinya pun dengan la ilaha illallah. Wa bi'anu ba'su, nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diakui Islamnya. Orang yang hanya berkata la ilaha illallah tidak diterima amalnya sebelum dia sepasang dengan Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka salawat, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kata Nabi, perbanyaklah salawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khusus pada hari Jumat. Hari yang lain kita berselawat, tapi pada hari Jumat maka kita perbanyak solawat, 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 solawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari rumah kamu, dari tempat kamu bersolawat. Solawat orang sidrap dibawa ke Masjid Nabawi. Solawat orang sidrap dibawa ke makam Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Masjid Agung Sidrap dibawa ke Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat kami dibawa ke makammu
padahal engkau sudah mati meninggal dunia? Bukankah orang yang mati itu tidak hidup? Bukankah orang mati itu dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi sahabat Nabi itu rasional, sahabat Nabi itu berpikir, sahabat Nabi itu bukan hanya diam, sahabat Nabi itu bukan hanya nerima saja, sahabat Nabi itu bertanya, bagaimana mungkin salawat kami bisa dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hari Jumat, pagi Jumat, petang Jumat, malam Jumat, memperbanyak salawat lebih daripada hari biasanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya, pencerahan, terang pandangannya, terang matanya, terang pikirannya, terang hatinya. Kalau sudah gelap, kita suntuk. Makanya anak kecil tidak boleh mati lampu. Kalau ada anak kecil malam mati lampu, napasnya bisa sesak. Kenapa sesak? Sempit dadanya. Itu maknanya kalau Allah kasih kita terang cahaya karena membaca surat Al-Kahfi hari Jumat. Tapi jangan sampai menyuruh orang baca surat Al-Kahfi, ternyata yang ceramah ini belum baca surat Al-Kahfi. Bacalah surat Al-Kahfi. Ustaz sudah baca. Oh, saya ngajak aja. Enggak. Sebelum ceramah saya baca dulu. Malam Jumat, tadi malam. Habis sholat tahajud, duduk, baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi. Supaya waktu menyampaikannya plong. Karena kalau kita hanya menyuruh saja tidak mengamalkannya, terasa di dalam hati. Bacalah surat Al-Kahfi. Pembohong. Oleh sebab itu saya mengajak, tapi saya sudah baca duluan. Man qara'a surat Yasin lailatal Jum'ah. Siapa yang membaca surat Yasin malam, tidak hanya malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, tak ada disebut malam Jumat. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad, malam Jumat, ghufira lahu, asbaha maghfuran lah. Waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Adapun surat Al-Kahfi tadi malam, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, sampai nanti sebelum matahari tenggelam. Dan dari salat asar sampai matahari tenggelam, waktu mustajab untuk berdoa. Didoakan segala kebaikan-kebaikan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Berapa banyak orang amat sangat ingin hidup di hari ini, tapi meninggal kemarin sore. Berapa banyak amat sangat ingin hidup di bulan ini, tapi sudah didahului oleh ajal, janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sedetik pun waktu yang sia-sia, yang kosong hampa, tanpa kita isi dengan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Satu kali salawat 10 dosa diampunkan, 10 kebaikan pahala dituliskan, 10 derajat kemuliaan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka hari ini kita perbanyak solawat, pertemuan solawat, berjumpa dengan orang bersolawat. Dan kita memang melakukan tradisi-tradisi itu. Ketika ada orang mau menikah bersolawat, anaknya akikah bersolawat, acara walimah bersolawat, khotib khutbah Jumat kalau tidak bersolawat batal Jumatnya. Orang yang sedang sholat kalau dia tidak bersolawat, menurut mazhab Syafi'i batal sholatnya. Orang yang berdoa kalau tidak bersolawat, doanya tergantung tidak dikabulkan Allah. Majlis kita kalau tidak ada solawat, maka majlis itu berubah menjadi majlis antanajifah, majlis mangkai, majlis busuk, majlis berbau. Oleh sebab itu tidak ada cara lain menolak ini semua adalah dengan cara bersolawat, solawat dan solawat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di antara menjauhkan kita dari bala ini, tolak bala ini adalah shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah menolak bala, mati su'ul khatimah. Makanya dulu kita ada istilah sedekah tolak bala. Sedekah menolak musibah, sedekah menolak bencana.
sedekah menolak wabah. Oleh sebab itu maka yang selama ini biasa bersedekah kepada anak yatim, biasanya menyambut Ramadan, jangan lagi tunggu bulan Ramadan, datangi rumah anak yatim, makan mereka, sembako beras mereka, masukkan ke dalam karung 10 kilo, gula sekilo, minyak sekilo, susu saset, ikan sarden, masukkan, berikan. Ini dengan niat menolak segala musibah, segala bencana, segala wabah. Orang-orang yang mati itu kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hai mayit, hai orang yang mati, seandainya ku kasih kau hidup lagi, mau apa tidak? Mereka amat sangat ingin hidup. Apa kata mereka? Kami ingin hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup ya Allah qarib, sebentar, sekejap, semenit, sedetik saja. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Kata Allah. Mereka menjawab, dalam Al-Quran diceritakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup walaupun sedetik saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah. Kenapa orang mati itu tidak berkata, kasih aku hidup sedetik saja, aku mau haji dan umrah? Tidak ada. Kasih aku sedetik saja, aku mau pergi berjihad? Tidak. Kasih aku sedetik saja, aku mau sholat sepanjang malam? Tidak. Mereka mengatakan, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Mengapa orang mati itu kalau dihidupkan mau bersedekah? Dijawab oleh para ulama, karena haji dan umrah balasannya nanti setelah hisab masuk surga. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, balasannya surga. Tapi sedekah balasannya sudah didapatkan ketika dikubur. Begitu mati masuk kubur langsung dapat balasan sedekah. Itulah makanya kata Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Belum bangkit dari kubur, belum padang mahsyar, belum hisab, belum timbangan amal, belum meniti titian siratal mustaqim, balasannya sudah nampak. Itu kehebatan sedekah dibandingkan amal yang lain. Oleh sebab itu sedekah ini luar biasa. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', sedekah menolak mati su'ul khatimah, sedekah menolak bala. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan 4. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah, sempit hatinya dilapangkan Allah, sempit dadanya dilapangkan Allah. Wali ma min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Susah rezekinya, susah hidupnya, susah pikirannya, susah urusannya, dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, datang rezeki itu. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad SAW. Nabi bicara dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, Allah tidak akan menurunkan azab wa hum yastaghfirun selama mereka mau beristighfar. Oleh sebab itu kenapa tsunami tidak datang, kenapa gunung tidak meletus, kenapa air yang dari laut tidak naik ke darat, kenapa tidak terjadi gempa bumi? Masih ada di Sidrap yang beristighfar, masih ada orang yang bangun malam salat sunat taubat menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun, menjelang azan subuh di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa